Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin tuan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan Kitab Bulughul Maram ini kita akan membahas tentang hadis nomor 64 yang diriwayatkan secara mauquf dari Umar bin Khattab dan dari Anas secara marfu. Nah, pembahasan kali ini hadisnya membahas tentang masa kita mengusap khufain seperti pembahasan kemarin, cuman di sini dibahas tidak ada batasannya. Jadi kapan saja kita mau, ya kita bisa mengusap. Nah, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i itu ada batasnya untuk yang bermukim dan untuk yang musafir. Tapi kalau Al-Imam Malik, nah nanti yang dibahas di sini imam-imam yang lain kemungkinan salah satunya di sini Imam Malik mengatakan tidak ada batas waktunya. Nah, kita baca dulu hadisnya. Wa an Umar mauqufan wa an Anasin marfu'an idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima falyusalli fihima wa la yakhla'huma insya'a illa min janabatin. Akhrajahu Daruqutni wal Hakimu wasahhahahu. Mauqufnya di sini kalau footnote-nya sahih. Bi khilafil marfu, berbeda dengan marfu, bahwa al-ma'lul bil mauquf. Oke. Kita artikan. Wa an Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, mauqufan, diriwayatkan secara dari Umar secara mauquf. Wa an Anasin, dan dari Anas bin Malik marfu, secara marfu. Iza tawaddo'a, apabila seseorang tersebut iza tawaddo'a ahadukum, apabila salah satu di antara kalian berwudu, wala bisa khuffaihi, dan menggunakan sepatunya, kedua sepatunya tadi atau kedua muzahnya, falyamsah alaihima, maka usaplah ke atas kedua muzah tersebut. Falyusalli fihima, maka sholatlah fihima pada saat sesudah kita mengusap muzah tersebut. Jadi fihima di sini maksudnya ini khufai, fihima ini fi khufaihi. Jadi kedua
muzah tadi. Jadi dengan kedua muzah tadi kita bisa sholat. Walayahlahuma, dan janganlah kalian melepas kedua muzah tadi, insya semau kalian, se ya istilahnya insya ini terserah di antara kalian, illa kecuali min janabatin, bagi orang yang berjunub, melainkan karena junub. Jadi kalau misalkan sudah junub, hadas besar, junub di sini bukan konteks junubnya, janabahnya di sini, tapi kalau ulama fikih mengkategorikan di sini adalah kalau kita terkena hadas besar, yang mana kita harus mandi. Nah, maka di sini kita harus melepas muzah tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Hakim, kemudian disahihkan pula oleh beliau. Makna hadisnya di sini adalah tidak ada batasan waktu tertentu untuk mengusap sepasang khuf, karena makna hadis ini bersifat mutlak, yang tidak menyebutkan pembatasan waktu dan tidak pula mengikat dengan syarat musafir atau bermukim. Nah, hadis inilah yang dijadikan pegangan oleh Imam Malik. Selain Imam Malik, bahwa tiada batas waktu tertentu dalam mengusap khuf, manakala ulama selain Imam Malik mengikat kemutlakan hadis ini dengan tidak ada yang terkandung di dalam hadis-hadis yang terdahulu yang menyatakan adanya pembatasan. Jadi kalau hadis yang kemarin itu ada pembatasan. Nah, jadi untuk yang syaratnya dia harus musafir. Kalau dia musafir 3 hari 3 malam. Kalau dia bermukim 1 hari 1 malam. Kalau menurut Imam Malik, berdasarkan hadis ini tidak ada batasan. Tidak ada syarat dia harus musafir atau mukim. Nah, kalau dia istilahnya mau mengusap khufnya silahkan. Itu kapan saja dia mau, istilahnya pada saat apa, keadaan apa, dia bebas. Itu pendapat Imam Malik. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang menemukan di daerah mana kayak gitu yang mazhabnya adalah Maliki, dia mengusap khuf dalam keadaan apapun tanpa ada syarat kapan saja dia mau ngusap khuf, terserah kayak gitu. Nah, jangan disanggah. Itu hadisnya di sini. Itu. Jadi kalau hadis ini adalah pegangannya Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik mengatakan bahwa tidak ada batasan. Kalau kita mau mengusap khuf kapan saja kita mau dengan keadaan apapun, itu boleh kita mengusap khuf kecuali dalam keadaan berhadas besar. Itu kalau kita berhadas besar otomatis kita harus lepas sepatu, semua harus dibasuh. Nah, kemudian kita analisis lafadznya. Mauqufan di sini hadisnya mauquf dan rujuk takhrifnya pada bagian muqaddimah. Marfu'an di sini hadisnya marfu, rujuk takhrifnya pada bagian muqaddimah. Jadi bagian muqaddimah ada dibahas yang kemarin di bagian muqaddimah, apa itu hadis mauquf dan marfu. Nah, kemudian hadis ini dinyatakan sebagai hadis marfu memandang ia mesti diutamakan di atas hadis mauquf apabila keduanya bertentangan. Insya'a apabila dia mau. Jadi kalau kita mau kapanpun dalam kondisi apapun, ya kita bebas mengusap muzah tersebut. Mengikat makna hadis ini adalah dengan
mengikat makna hadis ini dengan apabila seseorang tersebut mau. Nah, itu. Jadi untuk menyanggah makna perintah di sini menunjukkan bahwa wajib sekaligus menyanggah pengertian haram yang terkandung di dalam larangannya. Jadi insya di sini apabila dia mau. Jadi mengikat makna hadis ini apabila seseorang tersebut mau kapan saja. Nah, untuk menyanggah perintah yang menunjukkan bahwa ia wajib sekaligus, misalkan seperti itu, menyanggah pengertian yang haram yang terkandung di dalamnya. Kemudian janabatin di sini maksudnya di sini adalah hadas besar. Ialah hadas yang mewajibkan seseorang tersebut untuk mandi wajib. Yang ini kalau dalam ilmu fikih itu maknanya dia luas, konteksnya luas. Jadi bisa dia katakan junub, bisa karena haid, nifas, dan lain sebagainya. Yang mengharuskan seseorang tersebut untuk mandi wajib. Nah, kemudian fikih hadisnya, yang pertama disyaratkan seseorang tersebut telah bersuci dengan menggunakan air sebelum memakai kedua khuf, sebagaimana yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, terutama di dalam kitab Fathul Qorib yang kemarin yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, tidak perlu membasuh kedua khuf. Ini juga ada juga ininya. Kalau kemarin itu harus kedua khuf. Kalau yang di sini insya'a di sini. Nah, di sini insya'a ini tidak perlu membasuh kedua khuf. Bagaimanapun dia mengusapnya, mengusap khuf tersebut terserah. Jadi sorry. Tidak perlu membasuh kedua khuf. Jadi membasuh ini membasuh bukan mengusap. Jadi kedua khuf tersebut, muzah tersebut tidak boleh dibasuh. Jadi diusap. Kemudian yang ketiga adanya perintah untuk menganjurkan sholat dengan memakai kedua khuf tanpa perlu melepasnya. Jadi di sini adalah kalau misalkan kita bermusafir dengan mengusap khuf, maka tidak perlu melepas muzah tersebut. Nah, ini kalau sekarang agak bertentangan sih kalau misalkan dengan sekarang kalau misalkan kita menggunakan konteks ini. Karena kalau kita cuma mengusap aja, kemudian kita masuk masjid, kemudian kita lepas, itu nggak bisa. Jadi mending kita harus basuh sepatu kita. Karena kalau sekarang itu di mana di masjid-masjid terutama di Indonesia ya, yang saya amati itu semua sepatu dilepas kayak gitu karena kan pakai kamik tuh kayak gitu. Nah kalau mungkin di eh, negara lain mungkin ada yang pakai sendal, ada yang masih tapi kalau mungkin menurut saya sih rata-rata lepas sepatu semua gitu. Jadi kalau sudah dilepas ya otomatis yang mending dibasuh seperti itu. Yang keempat, tidak ada batasan waktu mengusap khuf. Dan inilah pendapat Imam Malik. Manakala jumhur ulama pula mengikat kemutlakan hadis ini dengan kedua hadis sebelum ini yang diriwayatkan oleh Sofwan dan Ali radhiyallahu an. Nah, jadi kalau yang kemarin hadis nomor hadis sebelumnya itu nomor hadis 62 sama 63. Ali sama Sauban. Ali sama Sofwan. Nah, itu ada ketentuan-ketentuannya. Itu harinya kapan, kemudian ininya. Nah, kalau ini tidak ada ketentuan waktunya kapan pun dia bisa itu. Jadi nggak ada batas waktunya itu, nggak ada syarat dia harus musafir atau mukim kayak gitu. Ya sebebasnya itu pendapat Imam Malik. Gitu.
Jadi kalau Indonesia rata-rata kalau misalkan anggaplah mengusap hub, kayak gitu boleh mengusap hub, misalkan di perjalanan yang mana di situ ya cuma tanah kayak gitu aja kan, ada tanah lapang kayak gitu. Nah, itu boleh tidak mengusap hub dan muzahnya tadi tidak dilepas. Itu. Kalau misalkan dilepas ya otomatis ya habislah sudah kayak gitu kan. Jadi dia harus um, berwudu sebagaimana biasa dengan membasuh kaki sebagaimana biasa itu tanpa mengusap hub. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nah, ini kemarin juga pembahasannya kenapa di Kitab Bulughul Maram tidak begitu saya jelaskan karena rincian ininya rincian fikihnya itu ada di dalam kitab Fathul Qorib yang kemarin sudah kita bahas di dalam kitab Fathul Qorib gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.